Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai proporsional integral. Pengertian sistem kontrol proporsional integral. Kontrol PI adalah metode kontrol yang banyak digunakan dalam industri untuk menjaga kestabilan dan responsivitas sistem. Kontroler ini memiliki dua parameter utama, yaitu konstanta proporsional dan konstanta integral. KP berfungsi untuk memberikan respon langsung terhadap kesalahan saat ini, sedangkan KI mengakumulasi kesalahan dari waktu ke waktu sehingga dapat menghilangkan kesalahan steady state. Dengan menggunakan kontrol BI, output sistem dapat dipertahankan pada nilai yang diinginkan meskipun terdapat gangguan. Dalam implementasinya, masing-masing parameter ini dapat bekerja sendiri maupun dapat bekerja bersama. Untuk prinsip kerja sistem kontrol proporsional integral yaitu melibatkan perbandingan antara sinyal keluaran sistem dan nilai set point yang diinginkan. Ketika terdapat perbedaan antara kedua nilai ini, controller PI menghitung kesalahan atau error yang merupakan selisih antara output dan set point. Dengan menggunakan konstanta proporsional, controller ini dapat memberikan respon langsung terhadap kesalahan yang berfungsi untuk mengurangi kesalahan secara cepat. Semakin besar kesalahan, semakin besar pula sinyal kontrol yang dihasilkan, sehingga sistem ini dapat cepat kembali mendekati nilai set point-nya. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menjabarkan terkait komponen-komponen di proporsional integral yang kami dapatkan di beberapa jurnal. Yaitu pertama ada sensor yang dimana berfungsi untuk mengukur variabel proses seperti suhu, tekanan, kecepatan, atau posisi. Contohnya adalah termokop untuk suhu dan sensor tekanan. Data dari sensor ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh sistem kontrol. Yang kedua, pengontrol PI. Kontrol ini bertugas menghitung sinyal kontrol yang dibutuhkan berdasarkan dua komponen utama. Yang pertama, proporsional yang merespon error saat saat kerja, dan integral yang memperhitungkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Kontrol ini biasanya diimplementasikan melalui PLC, komputer, atau mikrokontroller. Selanjutnya yang ketiga, terdapat akuator. Akuator merupakan perangkat yang mengubah sinyal kontrol menjadi tindak nyata. Contoh, termasuk katup, motor, dan heater. Akuator ini bertugas menjalankan perubahan fisik yang diperlukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Yang terakhir ada proses. Proses itu sendiri yaitu bagian dari sistem yang sedang dikendalikan, seperti oven, motor, atau sistem heavy AC. Disinilah variabel seperti suhu atau kecepatan diatur agar mencapai target yang diinginkan. Dengan kombinasi keempat komponen ini, sistem kontrol dapat bekerja secara otomatis dan akurat untuk menjaga proses tetap stabil dan sesuai set point. Next. Lanjut, ada cara kerja dari proporsional integral. Pertama, diagram blok diawali dengan sinyal step sebagai input atau set point system. Sinyal ini dibandingkan dengan output system melalui blok penjumlahan, menghasilkan sinyal error. Sinyal error kemudian diteruskan ke dua jalur. Jalur pertama adalah jalur proporsional yang melalui blok DIN 1 dengan nilai 9. Jalur ini menghasilkan respon yang sebanding langsung dengan besar error. Semakin besar error, semakin besar pula respon proporsionalnya. Lalu jalur kedua adalah jalur integral, di mana error pertama kali diperkuat melalui blok gain sebesar 18,75. Lalu masuk ke blok integrator atau 1/S. Di sini, sinyal dikalkulasi berdasarkan akumulasi error terhadap waktu, bukan hanya besarnya saja. Untuk keluaran dari jalur proporsional dan integral dijumlahkan di blok N. Gabungan ini merupakan output dari controller proporsional integral. Kombinasi keduanya menghasilkan kontrol yang mampu merespon besar error sekaligus menghilangkan error jangka panjang. Output dari controller proporsional integral masuk ke sistem plan yang dipresentasikan dengan fungsi alih 1/1/0,8 S plus 1. Hasil dari sistem ini menjadi output keseluruhan dan dikembalikan sebagai umpan balik atau feedback untuk membentuk loop tertutup. Lanjut selanjutnya. Oke, untuk aplikasi pada PI, ada 6 yaitu pengendalian pada suhu, pada tekanan, level cairan, kecepatan motor listrik, dan juga flow control atau pengendalian posisi dan gerak mekanik. Untuk pengendalian suhu, yaitu digunakan untuk menjaga suhu tetap stabil pada sistem pemanas, pendingin, atau proses industri seperti oven dan reaktor. Untuk pengaturan tekanan, yaitu untuk mengontrol tekanan dalam sistem pipa,
boiler atau tangki agar tetap dalam batas aman dan sesuai kebutuhan proses. Untuk pengendalian level cairan, yaitu untuk memastikan tinggi permukaan cairan dalam tangki atau wadah tetap stabil. Penting dalam industri kimia dan pengolahan air. Untuk keempat, pengaturan kecepatan motor listrik, yaitu untuk mengetahui kecepatan motor agar sesuai dengan perintah atau beban kerja. Hal ini umum digunakan dalam konveyor, kipas, dan pompa. Next. Untuk yang kelima, ada pengaturan aliran fluida atau flow control, yaitu untuk mengontrol laju aliran gas atau cairan di dalam sistem perpipaan, seperti pada proses kimia dan makanan. Untuk keenam, ada pengendalian posisi dan gerak mekanik, atau digunakan dalam sistem robotik atau mesin otomatis untuk menjaga posisi atau pergerakan komponen secara presisi. Boleh next. Selanjutnya, sistem kontrol PI itu memiliki keunggulan dan kekurangannya. Untuk kelebihan sistem kontrol PI sendiri, yang pertama menghilangkan steady state error, di mana sistem kontrol PI memiliki aksi integral membuat output mencapai set point tanpa selisih yang tetap. Kemudian yang kedua, struktur sederhana dan mudah diterapkan, di mana sistem kontrol PI hanya memerlukan dua parameter, yakni KP dan KI, yang cocok untuk banyak sistem. Kemudian yang ketiga, tuning parameter relatif mudah, di mana sistem kontrol PI memiliki penalaan yang tidak serumit kontrol PID ataupun adaptif. Kemudian yang keempat, stabil dan cepat dalam mencapai set point, di mana sistem kontrol PI memiliki respons sistem lebih halus dibandingkan dengan kontrol manual. Kemudian yang kelima, umum digunakan di dalam industri, di mana sistem kontrol PI terbukti efektif dan banyak sekali digunakan di dalam dunia nyata. Sedangkan untuk kekurangan dari sistem kontrol PI itu sendiri, yakni yang pertama, kurang adaptif terhadap perubahan beban, di mana sistem kontrol PI tidak otomatis menyesuaikan saat kondisi sistem berubah. Yang kedua, perlu tuning ulang saat kondisi berubah. Sistem kontrol PI perlu memiliki parameter yang harus di-setel ulang secara manual. Kemudian yang ketiga, respons sistem cenderung lambat. Sistem kontrol PI memiliki rise time dan settling time lebih besar dibandingkan dengan metode yang lainnya. Yang keempat, rentan terhadap integrator wind up, di mana sistem kontrol PI memiliki akumulasi kesalahan yang dapat memperburuk kinerja saat saturasi. Kemudian yang terakhir, tidak efektif meredam noise, di mana sistem kontrol PI tidak memiliki aksi derivatif untuk menyaring sinyal frekuensi tinggi. Selanjutnya adalah implementasi nyata dari kontrol PI. Kontrol PI diterapkan pada alat pengaduk dan pengukus adonan pudak. Berikut rinciannya. Yang pertama adalah kontrol PI digunakan untuk menjaga kecepatan dari motor DC untuk menggerakkan pengaduk adonan. Kedua, kontrol PI digunakan untuk menjaga suhu pada level yang diinginkan. Seperti termokapel mengirimkan sinyal umpan balik ke controller yang kemudian akan menyesuaikan daya ke elemen panas agar suhu tetap stabil. Kemudian ada sensor dan microcontroller. Sistem ini menggunakan sensor kecepatan dan sensor suhu serta microcontroller sebagai otak dari sistem kontrol PI, memproses data dan memberikan sinyal kendala ke aktuator. Kemudian, meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk pudak, karena sistem berjalan lebih stabil dan presisi dibandingkan pengoperasian manual. Selanjutnya, sehingga berdasarkan pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa PI merupakan suatu controller yang digunakan untuk menjaga kestabilan dan responsivitas suatu sistem, di mana PI sendiri terdiri dari komponen P atau proporsional untuk mempercepat rise time dan I atau integral untuk memperkecil nilai error. Dengan cara feedback, cara kerjanya yaitu keluaran sistem akan dibandingkan dengan nilai set point sehingga dihasilkan error. Sinyal error akan dikirim ke PI untuk diperkuat dan dikirim ke plan sehingga dihasilkan output kembali. Keunggulan dari PI memiliki presisi dan stabilitas yang tinggi, sedangkan kekurangannya kurang efektif dalam meredam noise. PI banyak diaplikasikan di berbagai bidang, khususnya bidang otomasi dan industri, sehingga PI controller sangat bagus dalam diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi suatu sistem. Berikut ada referensi yang kami gunakan dalam controller PI ini, dan sekian presentasi dari kami mengenai controller PI. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.